ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti wa ila hadrati jami'i khulafa'ir rasyidin wa ila hadratil ulama'il amilin wa ila hadrati madahibil arba'ah wa ila hadrati Imam Asy'ari Imam Maturidi Imam Ghazali Sayyidunat al-Baghdadi wa ila hadrati awliyat alami masyarikil magharibiha barriha wa bariha wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati jami'i masasisi tambah beras bawa baso Mahamin Bafatama Utsman Basolem Basihah wa ila hadrati masasisi denanyar wa ila hadrati masasisi tabuirang wa ila hadrati masasisi miftahul falah wa ila hadrati jami ustadi wa asatidati wa khususan ila hadrati saya Muhammad Jamaluddin Ahmad Bukhari Jamal Kadir Jamaluddin Ahmad ke Mustaqim ke Salahuddin ke Jalil wa ila hadrati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa ila hadrati wa ila hadrati Syekh Muhammad Delami Uswasuli wa Puri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram, masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Tapi dalam bab ini akan dijelaskan tentang iktikaf dan sholat malam pada saat bulan Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah. Wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'tikafi. Ay hada babun fi bayanil i'tikaf, utawi iki kubab ing dalem mertelake i'tikaf. Wa qiyami ramadhana, lan salat wengi ing dalam bulan Ramadan. I'tikaf menurut bahasa di sini dijelaskan di dalam syarahnya, huwa luzumu syai' wa habsun nafs alaihi. I'tikaf menurut bahasa adalah menetapi sesuatu dan menjaga diri dari sesuatu tersebut. Menetapi sesuatu dan menjaga diri terhadap sesuatu tersebut. Itu kalau menurut bahasa i'tikaf. Sedangkan i'tikaf menurut syara adalah al-muqamu fil masjid min sahshin maghsusin ala sifati maghsusatin. Menurut syara i'tikaf adalah menetap dalam masjid yang dilakukan oleh orang yang khusus dengan sifat yang khusus. Seorang yang diam di masjid dengan khususnya dan dengan sifat yang khusus, itu dikatakan i'tikaf. Apa yang dimaksud dengan orang yang khusus itu? Yang dimaksud dengan orang yang khusus yang menetap di masjid adalah mereka yang dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Artinya apa? Ketika ada orang berdiam di masjid, kemudian dia hadas kecil atau hadas besar, maka tidak dikatakan i'tikaf, meski dia diam di masjid. Nah, jadi orang yang khusus maksudnya adalah orang yang dalam keadaan suci. Ala sifatin maksusatin, dengan sifat tertentu. Sifat tertentu ini maksudnya adalah syarat daripada i'tikaf. Apa syarat i'tikaf itu? Ya, berdiam diri, bukan ngobrol. Bisa dzikir, bisa tasbih, tapi tidak ngobrol dengan orang lain. Kalau ada orang berada di masjid dan ngobrol, walaupun dia suci, tidak dikatakan i'tikaf. Pun ada niat. Yang membedakan i'tikaf dengan bukan i'tikaf di masjid itu adalah termasuk niat. Jadi ada orang berdiam diri, diam saja, nggak ngobrol juga dalam keadaan suci, tapi dia nggak niat, tidak dikatakan i'tikaf. Jadi i'tikaf menurut syariat adalah berdiam di masjid yang dilakukan oleh seseorang yang khusus dengan cara khusus. Itu i'tikaf. Sedangkan qiyamul Ramadan, yang dimaksud qiyamul Ramadan ay qiyamul layalihi musallian wa taliyan wa yasul bi sholati tarawih. Yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan adalah melaksanakan atau menegakkan malam-malam bulan Ramadan dengan cara sholat atau yang mengiringi sholat, yakni tasbih, dzikir dan lain sebagainya. Itu yang disebut qiyamul Ramadan. Yang disebut dengan qiyamul Ramadan kalau kita lihat dari bahasanya itu kan menegakkan bulan Ramadan. Maksudnya menegakkan bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan sholat dan dengan apa yang mengiring-iring sholat, baik itu berupa tasbih, dzikir dan lain sebagainya. Nah, di sini wayasul bi sholati tarawih, menegakkan bulan Ramadan atau mengisi bulan Ramadan itu bisa cukup dengan cara melakukan sholat tarawih. Pasalnya sekarang adalah kita saat ini dilarang untuk pergi ke masjid. Yang biasanya kita sholat tarawih di masjid, kita dilarang untuk pergi ke masjid. Apakah bisa kita melakukan sholat tarawih di rumah? Boleh dan bisa. Karena asal sholat tarawih itu dulu ketika zamannya Nabi juga tidak jamaah. Tidak jamaah. Pun istilah sholat tarawih itu kalau nggak salah di zaman Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar, istilah sholat tarawih itu muncul. Jadi asalnya sholat tarawih itu adalah yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat malam.
Karena sholat malam yang dilakukan oleh Nabi banyak sekali rakaatnya, seolah-olah Nabi pada saat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti 2 rakaat salam ini saking banyaknya, itu disebut ada istirahatnya sholat itu. Kemudian diistilahkan dengan sholat taraweh. Kita baca hadisnya. Wan Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasul, man utawi sapane wong iku koma jumenengake salat wengi sapa man. Ramadan ing dalem wulan Ramadan imanan kelawan atau krana iman, wahtisaban lan krana amrih ridhone Allah. Hufira mangko den ngapura lahu kedeman. Apa ma perkara takodama kang wis liwat apa ma atau apa ma dosa takodama kang wis liwat apa ma min dambihi saking dosane man. Atau lahu iku kedeman apa ma perkara takodama kang wis dhisik apa ma min dambihi saking nyatane saking dosane man. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mengisi malam bulan Ramadan. Disebutkan barang siapa yang menegakkan sholat pada bulan Ramadan karena iman. Karena iman itu artinya ketika dia sholat, dia yakin nanti sholatnya akan diterima oleh Allah, dia yakin sholatnya akan mendapat fadilah, dia yakin sholatnya ini adalah ajaran Allah dan ajaran Rasul. Itu yang disebut dengan imanan wahtisaban. Jadi bukan karena yang lain, bukan karena malu dilihat orang nggak sholat taraweh, dilihat orang nggak tahajud, dilihat orang, nah bukan karena itu. Tapi imanan ini maksudnya adalah karena Allah, karena Nabi. Wahtisaban, dan juga karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Orang yang melakukan sholat pada bulan Ramadan dengan keimanan dan karena ridhonya Allah, maka hufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa baginya, dosa yang telah lalu. Enak kan? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melakukan sholat taraweh, melakukan sholat tahajud, melakukan sholat hajat pada malam hari bulan Ramadan dengan kriteria-kriteria yang sebagaimana dijanjikan oleh Nabi ini. Wa ana Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ing dalem nalikane manjing opal asyru tanggal 10. Ail asyru tegese tanggal 10 al akhiratu kang akhir min Ramadan saking wulan Ramadan. Syadda mongko nemen-nemeni sapa Kanjeng Nabi ming zarahu saking nyempengi sapa Kanjeng Nabi. Atau nanti kita akan jelaskan. Wa ahya layalahu, wa ahyalan nguripake sapa Kanjeng Nabi laylahu ing wengine Kanjeng Nabi. Wa iqadolan gugah sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, Nabi itu ketika masuk bulan 10 Ramadan yang akhir, Nabi pada saat 10 bulan Ramadan, atau Nabi ketika pada saat tanggal 10 bulan Ramadan yang akhir, beliau itu sangat-sangat getol dalam beribadah. Dalam kaitan ini mingzarahu itu adalah beliau itu menjauhi manusia dalam tanda kutip untuk beribadah. Nah pada malam harinya, pada tanggal 10 itu beliau juga lebih lagi getol dalam menghidupkan malamnya dengan tasbih, dengan sholatnya. Dan pada tanggal itu juga, tanggal 10 itu juga, Nabi membangunkan keluarganya untuk melakukan sholat malam dan melakukan ibadah-ibadah yang sebagaimana beliau lakukan. Ini yang dikatakan oleh Aisyah. Jadi Aisyah mengatakan tanggal 10 akhir bulan Ramadan Nabi lebih getol dalam beribadah, lebih menjauhkan diri dari orang lain untuk beribadah,
dan lebih menghidupkan malam-malam bulan Ramadan di akhir itu tanggal 10 dan membangunkan keluarga Nabi untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i tanggal 10 terakhir ini ada kemungkinan untuk munculnya Lailatul Qadar. Wa an halan iku setengah saking Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ya takifu iktikaf sapa Kanjeng Nabi asyral akhirah al asyra ing dalem tanggal 10 al awakhirah pira-pira kang akhir mi Ramadan saking wulan Ramadan hatta tawaffa sehingga mundut sapa Kanjeng Nabi sehingga mundut hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah azza wa jalla sumata kafanul iktikaf sapa azwajuhu pira-pira garwane Kanjeng Nabi min ba'dihi ing dalem Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad itu ketika tanggal 10 yang akhir, Nabi Muhammad itu banyak sekali ya, getol sekali untuk iktikaf di masjid sampai beliau wafat. Nah, ketika beliau wafat, tradisi iktikaf di masjid tanggal 10 akhir ini diteruskan oleh istri-istri beliau. Mudah-mudahan kita bisa meniru istri Nabi dan Nabi Muhammad untuk iktikaf di masjid. Muttafaqun alaih. Wa an halan iku setengah saking Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Aisyah kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida arada ing dalem nalikane ana sapa Kanjeng Nabi ayat takifayan ta iktikaf sapa Kanjeng Nabi sallallahu mongko salat sapa Kanjeng Nabi al fajr ing salat subuh. Sumadakhalan uli mancing sapa Kanjeng Nabi mutakifahu enggon iktikafe Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan tentang kapan Nabi itu melakukan banyak iktikaf, ya kan? Kapan waktu Nabi banyak melakukan iktikaf. Menurut hadis ini, karena Nabi idza arada ayataki fasolal fajar. Nabi itu ketika akan melakukan iktikaf, beliau melakukan sholat subuh dulu, ya. Setelah itu barulah beliau berada atau masuk ke dalam tempat iktikaf beliau. Jadi iktikafnya beliau dilakukan pada saat setelah subuh. Kalau kita berat, setelah subuh tentu habis itu kalau nggak ada kegiatan tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bangun, tidur, kita sholat fajar atau sholat subuh, kemudian tidur lagi, kan gitu. Nah, Nabi tidak melanjutkan iktikaf wirid dan tasbih pada saat itu. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Wa an halan iku setengah saking Aisyah radhiyallahu an. Qalat dawu sapa Aisyah in kana lamun ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku liyudkhilu yakti manjing sapa Kanjeng Nabi alaya ing atase ingsun roksahu ing sirahe Kanjeng Nabi wa utawi atau kepalanya Nabi wa utawi Kanjeng Nabi iku fil masjid ing dalam masjid fa'arajilu mongko cungkasan mongko nyungkasi sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi kula ya dahulu ora mlebu sapa Kanjeng Nabi albaita ing omah ila li hajatin kejaba krana ana hajat ida kana ing dalem nalikane ana sapa Kanjeng Nabi iku mutakifan wong kang iktikaf muttafaqun alaih. Walaf utawi lafat iku lil Bukhari kedua Imam Bukhari. Ini kalau kita dengar hadis ini tentunya kita tidak boleh membayangkan bagaimana kita dengan masjid, ya. Rumah kita dengan masjid itu tidak satu, tidak branding. Tapi rumah Nabi dengan masjid itu branding. Sehingga di sini diceritakan in kana Rasulullah la yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa'urajiluhu. Ya, in kana Rasulullah la yadkhulu alayya ra'sahu
apabila Rasulullah itu la yadkhula ala ra'sahu wa huwa fil masjid. Apabila Rasulullah berada di masjid, saya itu datang, ya, la yadkhula alaya. Ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhula alaya ra'sahu wa huwa fil masjid fa arajiluhu. Ketika Nabi berada di masjid beriktikaf, saya datang dan ketika pada saat itu kepala Nabi saya sisiri. Nah itu. Ini jadi istri Nabi datang ke masjid tadi itu memang rumah Nabi dan rumah Nabi dan masjid itu dekat sekali, sehingga pada saat itu saking lamanya Nabi iktikaf mungkin begitu, kemudian Aisyah menyisir rambut Kanjeng Nabi di tempat beliau iktikaf di masjid. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin in kana mu'takifan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu ketika sudah iktikaf, wah lama sekali, seolah-olah tidak pernah akan masuk ke rumah. Ya, jadi iktikaf terus di masjid. Itu Nabi Muhammad, muttafaqun alaih. Wa ana Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu an qala dawu sapa Aisyah, as-sunnatu utawi sunnah alal mu'takifi ing atas wong kang iktikaf iku ala yauda yen to ora nyambangi sapa mu'takif maridon ing wong lara wala yashhada lan ora nyekseni atau ora hadir sapa mu'takif janazatan ing salat jenazah wala yamassalan ora kena gepok sapa mu'takif imra'atan ing wong wedok wala yubashira lan ora tetemu kulit sapa mu'takif ha ing imra'ah wala yahruja lan ora kena metu sapa mu'takif li hajatin krana hajat ila limat angin kejaba perkara lagu kang ora kena ora iku Allahu kedhe mu'takif minhu saking mah wala tikafalan ora ana itikaf iku maujud ila bisomin angin kejaba wong kang poso wala tikafalan ora ana itikaf iku maujud ila fi masjidin kejaba angin ing dalam masjid jami'in kang jami'. Rawang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wala ba'salan ora ana bahaya iku maujud birijalihi kelawan rawene hadis ya ila ana rajiha krana sak temene kaul kang rajih iku waqfu akhirih waqafake atau mauqufake akhir hadis. Hadis ini adalah berkaitan tentang tadi ciri-ciri orang yang beriktikaf. Jadi ciri-ciri orang yang beriktikaf itu tidak boleh kemana-mana. Dia harus berada di masjid saja. Sehingga di sini disebutkan kesunatan iktikaf atau kesunatan orang yang beriktikaf itu ala yauda maridon. Orang yang iktikaf itu tidak boleh ketika dia iktikaf, dia nggak boleh menyambangi orang yang sakit. Maksudnya tidak boleh ini adalah dia ketika iktikaf kemudian pergi menyambangi orang yang sakit, maka iktikafnya batal. Gitu loh. Jadi bukan tidak boleh menyambangi orang yang iktikaf itu bukan tidak boleh menyambangi orang sakit, tapi ketika dia menyambangi orang yang sakit, dia batal iktikafnya. Begitu juga walaya syahada janazatan, dia juga batal, orang yang iktikaf itu batal ketika dia melihat atau menghadiri jenazah untuk takziah. Jadi batal. Jadi ketika dia balik lagi harus memperbaharui niat. Artinya ketika ada orang iktikaf kemudian melihat orang yang sakit atau orang yang meninggal, kemudian dia balik lagi ke masjid setelah melihat orang yang sakit dan orang yang meninggal, dia balik lagi ke masjid, dia harus niat lagi karena iktikafnya tadi batal, kan gitu. Iktikafnya batal. Nah, batal maksud di sini adalah sudah putus, bukan batal dari awal. Jadi ketika ada orang iktikaf di masjid, dia niat, kemudian kok ada hajat ingin melihat orang yang sakit. Nah, ketika dia melihat orang yang sakit, maka putuslah iktikaf tersebut. Jadi hanya berapa menit atau berapa jam dia iktikaf yang dihitung di masjid saja, bukan sampai ke
tempat orang yang sakit atau orang yang mati, sehingga ketika dia balik lagi dia harus niat lagi. Nah, walaya masa imro'atan, dan orang yang beriktikaf itu tidak boleh atau batal ketika dia memegang seorang perempuan. Ya, tadi saya katakan bahwa sifat iktikaf itu adalah orang yang harus suci. Kalau kita memegang perempuan, menurut Syafi'i kan batal kita. Ya, menurut Syafi'i batal. Terus kemudian iktikaf itu harus al-mukthu fil masjid, diam di masjid. Nah, kemudian kita memegang perempuan, kita bergerak atau kita melakukan sesuatu tindakan yang lain selain berdiam di masjid. Wala yubashiroha, dan begitu juga kita tidak boleh berpegang kulit, ya, bertemu kulit dengan kulit kita dengan perempuan ketika iktikaf. Wala yakhruju li hajatin ila lima labudda lahu minhu, dan dalam keadaan iktikaf kita tidak boleh keluar dari iktikaf kita, maksudnya ketika kita keluar dari iktikaf kita maka batal, ya, kecuali ada hajat. Nah, kecuali ada hajat. Wala tikafa illa bisaumin. Ini juga begitu. Jadi ini seolah-olah tidak boleh iktikaf kecuali orang yang berpuasa. Bukan itu maksudnya, tapi di sini adalah keutamaan seorang yang puasa kemudian dia beriktikaf itu keutamanya lebih besar dibanding tidak puasa. Wala tikafa ila masjidah jami'in. Nah, syarat daripada iktikaf itu harus di masjid, bukan di rumah. Itu bedanya. Ya, iktikaf itu sahnya di masjid, bukan di rumah. Di sini disebutkan masjid jami'. Masjid jami' itu kalau ulama fikih katakan adalah masjid yang dipergunakan untuk sholat Jumat. Kemudian wan Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat temani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, laisa ora ana alal mutakifi ing atase wong kang iktikaf apa siamun poso ila ayat jala angin nging yen to ndadekake sapa mutakif ing siam ala nafsihi ing atase awak dhewe ne mutakif. Rawang riwayatake sapa Darul Qutni wal Hakim lan Hakim warajihu utawi kang unggul iku waqfuhu maqafake hadis aidon halim malih. Hadis ini juga seolah-olah meniadakan iktikaf bagi orang yang selain puasa. Tapi enggak, orang yang tidak puasa pun boleh iktikaf. Tapi itu tadi, kalau hadis-hadis semacam ini menunjukkan bahwa ketika kita dalam keadaan puasa kemudian iktikaf itu lebih